Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deparani Maizura dari lokal 6B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu mengenai pengertian struktur neuron. Neuron adalah sel yang termasuk satuan kerja utama di dalam sistem saraf manusia. Sel neuron juga dinamakan sebagai sel saraf. Fungsi neuron adalah untuk mengantarkan impuls rangsangan yang berasal dari reseptor panca indera menuju otak dan sebaliknya. Terus adapun jenis-jenis neuron, yaitu 1. Neuron sensorik. Neuron sensorik merupakan jenis sel saraf yang berperan dalam menghantarkan impuls yang berasal dari reseptor di tubuh menuju ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf sensorik juga dinamakan sebagai sel saraf indera. Yang kedua yaitu neuron motorik. Neuron motorik merupakan jenis sel yang berperan dalam menghantarkan impuls yang berasal dari sel saraf pusat menuju sel otot atau kelenjar. Kemudian, tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan cara bergerak atau bisa menghasilkan sebuah produk sekresi. Biasanya, sel neuron motorik mempunyai dendrit berukuran pendek serta akson yang berukuran panjang. Yang ketiga yaitu neuron sensorik. Sel saraf konektor atau intermediate. Sel saraf ini bermanfaat untuk menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berkaitan dengan sel saraf yang lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Akso, serabut saraf, dan dendrit yang ada di dalam sel ini bergabung di dalam satu selubung, kemudian akan membentuk suatu urat saraf. Sementara itu, untuk badan, selnya akan berkumpul di suatu tempat yang kemudian membentuk ganglion saraf. Adapun struktur neuron yaitu terbagi menjadi 9, di antaranya 1 yaitu dendrit. Dendrit adalah percabangan yang berasal dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan yang berasal dari badan sel. Yang kedua yaitu badan sel. Struktur sel neuron yang paling besar adalah badan sel, yang di dalamnya terdapat banyak komponen penting. Di dalam badan sel, Anda akan menemukan sitoplasma, inti sel atau nukleus, dan anak inti atau nukleolus. Fungsinya dari badan sel adalah menerima rangsangan yang berasal dari dendrit, kemudian akan meneruskannya menuju neuron atau akson. Yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel juga dinamakan sebagai nukleus. Inti sel adalah saraf yang berperan dalam mengatur kegiatan yang ada di dalam sel saraf atau neuron. Di dalam inti sel tersebut, DNA atau kromosom, fungsinya keduanya adalah untuk mengatur sifat keturunan yang berasal dari sel tersebut. Yang keempat yaitu neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf berbentuk panjang yang sebenarnya merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Jika diperhatikan, neurit hampir sama dengan dendrit, akan tetapi neurit hanya terdapat satu serta memiliki ukuran yang lebih panjang. Yang kelima yaitu selubung mielin. Selubung mielin merupakan selaput pembungkus dari akson. Selubung mielin memiliki banyak lemak serta bersegmen-segmen. Adapun lekukan yang terdapat di dalam dua segmen dinamakan nodus Ranvier. Selubungan mielin dikelilingi oleh sel bernama sel sekuan. Lanjut ke 6 yaitu sel sekuan. Sel sekuan merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin, serta ini ditemukan oleh seseorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Theodor Sekuan. Sel sekuan berpenting dalam menghasilkan lemak serta membungkus neurit berkali-kali sehingga membentuk selubung mielin. Yang ketujuh yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan anatomi neurit yang tidak dibungkus oleh selubung mielin. Memang selubung mielin bermanfaat untuk
melindungi akson serta membungkusnya. Namun, selubung ini tidak membungkus seluruh bagian neuret dan bagian yang tidak tersebut dinamakan nodus Ranvier. Fungsi nodus Ranvier adalah sebagai loncatan sehingga dapat mempercepat saraf menuju otak dan sebaliknya. Yang kedelapan yaitu oligodendrosit. Oligodendrosit merupakan sel pendukung yang berperan dalam menyediakan isolasi bagi sel-sel saraf yang membentuk selubung mielin yang ada di sekitar akson. Fungsinya yaitu membentuk selubung mielin yang sama pada sistem saraf pusat dan berperan sebagai penyokong. Yang kesembilan yaitu sinapsis. Struktur neuron selanjutnya dinamakan sinapsis. Sinapsis merupakan celah yang merupakan titik temu antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Setiap sinapsis akan menyediakan koneksi antara neuron sehingga akan terjadi pertukaran informasi di antara neuron tersebut. Informasi tersebut nanti akan ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang dinamakan neurotransmitter. Itulah hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.